Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, kita mulai eh, kuliah matematika dasar kita. Kali ini mengambil tema, topik terkait mekanika gelombang kuantum. Sebentar, saya cari bahan terlebih dahulu. Jadi, dalam kuliah matematika dasar ini, saya mencoba membahas terkait dengan mekanika gelombang, namun dalam kondisi mikroskopik yang disebut dengan mekanika gelombang kuantum Jadi apa itu kuantum? Kuantum itu pada awal abad ke-20 ya, ditemukan oleh Max Planck. Jadi Max Planck ini menemukan bahwa energi itu terpancar dalam bentuk diskrit, alih-alih dalam bentuk kontinu seperti yang lazim kita ketahui bahwa energi itu terpancar atau terdistribusi dalam paket-paket yang disebut kalau satu paket adalah kuantum. Sementara kalau paket-paket banyak paketnya namun terdistribusi secara terputus-putus itu disebut dengan kuantum Jadi energi itu tidak terdistribusi secara kontinu namun terdistribusi secara paket-paket energi yang kita sebut dengan kuantum Nah, dalam kondisi mikroskopik ini konsep fisika dasar mekanika klasik yang Anda pelajari itu tidak lagi berlaku Jadi mekanika klasik itu berpedoman terhadap hukum Newton kedua Jadi ketika berbicara dalam kondisi mikroskopik hukum Newton itu yang lazim berlaku di mekanika klasik tidak lagi berlaku ketika berbicara kondisi dalam alam mikroskopik, yaitu kondisi jika kita ingin mengetahui bagaimana partikel atau atom-atom itu bergerak di dalam dunia mikroskopik Jadi untuk mendeskripsikan atau untuk menggambarkan kondisi atau gerak momentum dari partikel dalam dunia mikroskopik, kita menggunakan seperangkat persamaan yang diciptakan oleh ilmuwan matematika bernama Schrödinger. Dan persamaannya itu dikenal dengan persamaan Schrödinger Jadi mekanika gelombang kuantum itu tidak lagi menggunakan hukum Newton kedua, hukum gerak yang lazim digunakan di dunia makroskopik dalam fisika dasar. Namun ketika kita mencoba mendeskripsikan gerak partikel dalam dunia mikroskopik hukum Newton tidak berlaku dan kita menggunakan mekanika gelombang kuantum yang dideskripsikan melalui persamaan Schrödinger. Dan untuk ini mata kuliah fisika dasar yang saya asuh, kita akan menuju bagaimana persamaan Schrödinger tersebut dihasilkan. Sebelumnya saya ingin mengecek terlebih dahulu apakah rekaman ini berjalan dengan baik. Oke, rekaman berjalan dengan baik Jadi siapa ini Schrödinger? Ia menciptakan persamaan yang disebut persamaan Schrödinger. Jadi Schrödinger ini
Nama lengkapnya Erwin Schrödinger, adalah ilmuwan matematik dari Austria. Beliau mencoba berkontribusi ya untuk mengetahui ya, untuk menggambarkan bagaimana partikel di dunia mikroskopik itu bergerak. Karena ketika mencoba menggambarkan gerak ya partikel di dunia mikroskopik, justru gerak Newton ya, F sama dengan M kali A, itu tidak bisa lagi menggambarkan gerak partikel di dunia mikroskopik ya. Nah, di dunia mikroskopik, partikel itu memiliki perilaku seperti gelombang ya. Jadi sebelumnya ada konsep lawas yang disampaikan oleh Newton bahwa partikel itu, maaf, cahaya ya yang bersumber dari matahari itu memiliki wujud seperti partikel yang disebut dengan corpuscular ya. Namun pada era Newton juga ya, ada seorang ilmuwan namanya Christian Huygens ya. Beliau mengatakan bahwa cahaya ya, partikel cahaya yang kemudian disebut foton oleh Einstein itu tidak memiliki bentuk partikel ya, namun berperilaku seperti gelombang. Dan konsep lawas ini kembali diangkat di awal abad ke-20 oleh para fisikawan ketika mencoba menjelaskan fenomena di dunia atom ya, atau dunia subatomik, di dunia partikel. Mereka ketika itu mencoba mengaplikasikan hukum gerak Newton kedua, F sama dengan M kali A, untuk menggambarkan bagaimana atom-atom atau partikel-partikel bergerak di dunia mikroskopik. Namun mereka gagal ya mengaplikasikan hukum Newton kedua untuk menggambarkan gerak partikel di dunia mikroskopik ya. Nah, dalam sebuah eksperimen yang disebut dengan eksperimen double slit atau dua celah ya, itu sumber cahaya ya dipancarkan, dan ketika melewati double slit atau melewati dua celah ya, itu cahaya ya menunjukkan dualisme perilaku atau yang sering disebut dengan dualitas sifat ya. Jadi cahaya itu berperilaku seperti gelombang sekaligus berperilaku seperti partikel. Nah, itu ya. Jadi kenapa demikian ya? Jadi pada saat eksperimen double slit ini partikel tersebut ya berperilaku seperti gelombang, sebagaimana halnya ketika kita mencoba ya menciptakan gelombang interferensi di bak mandi katakanlah. Ya, jadi ketika dia melewati dua celah ya, interferensi gelombang tersebut ya akan menghasilkan yang disebut dengan interferensi konstruktif ya. Dan dari interferensi konstruktif ini ya, itu ilmuwan melihat bahwa ya cahaya ya akan menampakkan sifat seperti gelombang ya ketika memancarkan sinarnya ya, namun akan berakhir seperti partikel ya. Jadi dalam eksperimen double slit ini ya, di layar mereka melihat bintik-bintik ya, bintik-bintik cahaya yang mereka asumsikan itu sebagai partikel ya. Namun pada saat cahaya tersebut memancar atau terpancar begitu ya, menyinari ya, katakanlah alam ini ya, kalau cahaya itu bersumber dari matahari atau memancarkan sinarnya ketika eksperimen double slit ini dilakukan ya, itu menunjukkan perilaku seperti gelombang, yaitu interferensi tadi. Ketika di bak mandi kita coba ciptakan gelombang interferensi dan kemudian kita buat celah ganda, dan bagaimana gelombang interferensi tersebut ya ketika melewati celah ganda tersebut dia akan menciptakan gelombang konstruktif ya, gelombang konstruktif yang akan berakhir di dinding bak membentuk amplitudo ya, membentuk amplitudo yang terpisah begitu.
Dan itulah yang digambarkan oleh para ilmuwan ya, bahwa amplitudo yang terbentuk itu adalah distribusi dari partikel cahaya dalam hal ini ya. Ketika mereka lakukan eksperimen menembakkan cahaya melewati celah ganda yang disebut dengan eksperimen double slit ya. Jadi dalam dunia mikroskopik ya, cahaya ya itu memiliki dualisme sifat ya, memiliki dua perilaku ya, yang disebut dengan dualitas gelombang partikel ya. Jadi cahaya ya itu menunjukkan perilaku seperti gelombang dan juga menunjukkan perilaku seperti partikel, dan partikel cahaya tersebut disebut dengan foton ya. Nah, di dunia mikroskopik ya tidak hanya foton namun juga elektron ya. Selama ini yang kita ketahui bahwa elektron itu ya digambarkan seperti sistem tata surya kecil, dia mengitari proton yang bermuatan positif sementara elektron bermuatan negatif. Namun ya sebenarnya gerak elektron, gerak atom tidak seperti itu ya. Namun gerak atom ya sama seperti cahaya ya yang memiliki dualitas, yang memiliki dua sifat perilaku ya, yaitu berperilaku seperti gelombang dan juga berperilaku seperti partikel ya. Nah, untuk ini ya persamaan Newton F sama dengan M kali A tidak bisa ya untuk menggambarkan kondisi di dunia mikroskopik karena rumus Newton itu kan linier. Sementara ketika kita berbicara dengan dualitas ya, dualisme sifat perilaku seperti gelombang dan partikel, tentunya kita perlu persamaan gelombang dalam hal ini ya. Jadi inilah kenapa Schrödinger muncul dengan idenya untuk menciptakan persamaan ya, yang dapat menggambarkan perilaku partikel terkait gerak berikut posisi ya. Sebelum Schrödinger muncul dengan ide persamaannya ya, ada eksperimen yang merupakan lanjutan dari eksperimen double slit yang dikenal dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Jadi Heisenberg ini adalah ilmuwan Jerman. Dia melakukan eksperimen ya. Jadi kelanjutan atau sambungan dari eksperimen double slit dan mendapati bahwa benar ya, mekanika Newton, mekanika klasik atau fisika yang menggunakan hukum Newton, hukum gerak Newton itu tidak berlaku dalam dunia mikroskopik ya. Nah, dia mendapati kalau momentumnya itu diketahui dengan pasti, ya sebaliknya posisi dari partikel tersebut tidak bisa kita ketahui atau keberadaan partikel tersebut tidak pasti ya. Sementara kalau posisi partikel tersebut diketahui ya, sebaliknya momentum menjadi tidak jelas. Nah, ini yang disebut dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg ya. Jadi untuk eksperimen double slit dan prinsip ketidakpastian Heisenberg ya, nanti akan saya tunjukkan visualisasinya dalam video kuliah selanjutnya ya. Nah, oleh karena hukum Newton itu tidak berlaku di dunia mikroskopik ya, jadi ilmuwan yang bernama Schrödinger menciptakan persamaan yang dapat menggambarkan perilaku partikel seperti gelombang ya, terkait gerak berikut juga posisinya. Nah, persamaannya itu dikenal dengan fungsi gelombang. Tapi ingat di sini, ya di dunia mikroskopik, fungsi gelombang itu yang kita notasikan sebagai psi ya. Kalau di dunia makroskopik ya fungsi gelombang itu adalah Y ya. Namun di dunia mikroskopik fungsi gelombang itu tidak memiliki artifisis. Nah, ini yang unik ya, tidak memiliki artifisis. Ini yang membedakan fungsi gelombang di dunia makro dengan fungsi gelombang di dunia mikro. Di dunia makro, ya fungsi gelombang tersebut memiliki artifisis. Jika amplitudonya besar, kita bisa mengetahui bagaimana jika amplitudonya besar, kita bisa mengetahui objek ya yang bergerak di atas gelombang ya. Dan kita bisa mengatakan bahwa di dunia makroskopik objek bergerak mengikuti bentuk gelombang ya. Jadi fungsi gelombang dalam dunia makroskopik y fungsi yx itu
yang memiliki makna fisis bahwa objek mengikuti bentuk gelombang, katakanlah seperti kapal ya, atau bola di dalam bak mandi yang dimana kita ciptakan gelombang, kemudian bola tersebut akan mengikuti bentuk gelombang ya. Jika amplitudo gelombang besar, maka bola akan berada di puncak. Kalau amplitudo gelombang kecil, maka bola akan berada di bahagian lembah dari gelombang atau bahagian terendah dari gelombang ya. Nah, berikut juga kapal ya. Jadi kapal itu mengikuti bentuk gelombang. Jadi kapal di laut mengikuti bentuk gelombang. Jadi gelombangnya tinggi ya, kapal juga akan terangkat ke atas ya. Sementara kalau gelombangnya rendah, kapal kembali ke bawah ya, mengikuti bentuk gelombang ya. Namun tidak halnya dengan kondisi atom di dunia mikroskopik. Itu sama sekali berbeda ya. Jadi fungsi gelombang yang diciptakan oleh Schrödinger itu tidak memiliki artifisis, tidak memiliki artifisis ya. Tidak memiliki artifisis. Artinya partikel ini tidak mengikuti bentuk gelombang ya. Namun partikel tersebut tetap berada di posisinya di sumbu X. Dia tidak mengikuti bentuk gelombang. Ini yang harus diingat dan perlu ditekankan bahwa dalam dunia makroskopik, objek mengikuti bentuk gelombang, katakanlah kapal di lautan, ya, mengikuti bentuk gelombang, dan untuk itu kita perlu informasi gelombang. Ya. Sementara di dunia mikroskopik, ya, itu partikel, atom, elektron, foton, proton, ya, itu tidak mengikuti bentuk gelombang, sehingga karena dia tidak mengikuti bentuk gelombang, tidak memiliki artifisis. Katakanlah kalau kita memiliki nilai amplitudo yang besar, maknanya apa? Apakah partikel berada di situ? Nah, yang bisa kita katakan dalam kondisi mikroskopik ya, karena tidak pasti, kita hanya bisa mengatakan jika amplitudo besar, peluang untuk menemukan partikel berada di situ boleh jadi besar pula begitu. Itu yang bisa kita katakan karena tidak ada yang pasti di dunia mikroskopik ya. Jadi di dunia mikroskopik fungsi gelombang tidak memiliki artifisis ya. Yang bisa kita katakan adalah peluang-peluang untuk menemukan partikel. Jika amplitudonya besar, peluangnya boleh jadi besar. Ketika amplitudo kecil ya, boleh jadi peluang kita menemukan elektron, proton, foton atau partikel lain kemungkinan tidak ada di situ. Kira-kira demikian ya. Jadi ingat di dunia mikroskopik ya fungsi gelombang psi atau Y itu tidak memiliki artifisis ya. Berbeda dengan fungsi gelombang di dunia makro ya. Nah, fungsi gelombang ya itu sama halnya seperti fungsi gelombang di dunia makroskopik lewat persamaan Newton. Kita buat dia dalam bentuk yang kompleks ya. Jadi ada bahagian real, ada bahagian imajiner ya. Psi sama dengan A plus IB. I adalah bahagian imajiner dari fungsi kompleks gelombang. Jadi jika fungsi kompleks gelombang itu kita buat ya, tentu kita akan menyertakan fungsi atau bahagian imajiner dari fungsi gelombang tersebut ya. Jadi ini kemudian saya coba pastikan dulu apakah rekaman ini berjalan dengan baik ya. Oke. Jadi kita lanjutkan kuliah kita. Nah, kalau tadi saya katakan bahwa fungsi gelombang dalam dunia mikroskopik tidak memiliki makna fisis, sebelumnya kita ingin tahu dulu apa itu fungsi gelombang atau wave functions dalam bahasa Inggris ya. Jadi ini memiliki dua kata ya, fungsi gelombang, fungsi gelombang. Nah, fungsi sendiri dalam matematik kita pasti tahu ya bahwa fungsi tersebut bisa linier ya, katakanlah seperti ini. Jika kita punya koordinat kartesian, kemudian ada sumbu x, sumbu y, ya, kemudian kita buat garis linier, ya, di mana fungsinya itu y sama dengan x. Ini artinya nilai y adalah sama dengan nilai x, ya. Jadi kalau nilainya 1 untuk y,
berarti X-nya adalah 1. Demikian juga jika nilai Y adalah 2, jika nilai Y adalah 2, X juga bernilai 2. Demikian selanjutnya jika Y adalah 3, ya, maka X adalah 3. Ya. Ini fungsi linear. Demikian juga jika kita memiliki fungsi seperti ini, Y sama dengan X tambah 3. Ya. Kita dapat mengetahui nilai X jika nilainya terlebih dahulu kita miliki. Ya. Katakanlah nilai Y adalah 5. Sehingga dengan demikian, dengan manipulasi matematis, manipulasi artinya bukan menipu, tapi trik matematik, ya, kita dapat menurunkan sehingga kita peroleh nilai X itu sama dengan 5 dikurang 3, ya, untuk fungsi linear seperti ini. Nah, bagaimana untuk fungsi yang berupa lengkungan, ya, lengkungan. Ini ada fungsi Y sama dengan X kuadrat. Jadi jika Y-nya itu bernilai 3, tentu nilai X-nya, ya, dan dikuadratkan itu akan bernilai 9. Ini merupakan kelanjutan dari fungsi Y sama dengan X. Hanya saja X-nya dikuadratkan. Ya. Sehingga kita akan mendapatkan gambar atau lintasan melengkung, ya, yang membentuk parabola. Jika Y sama dengan 8, maka X kuadratnya adalah 64. Demikian seterusnya, ya. Nah, bagaimana di dunia nyata, di dunia makroskopik, kita bisa memberikan analogi atau memberikan contoh, ya, ketika kita bermain bola kaki atau ketika kita bermain bulu tangkis, ya, bola yang kita sepak, ya, itu akan bergerak melengkung, ya, tentunya membentuk lintasan, ya, lintasan. Dalam matematik disebut lintasan parabola dengan fungsi Y sama dengan minus AX kuadrat plus BX plus C, ya. Nah, secara tidak sadar, ya, atau sadar sekalipun, bola yang kita sepak itu akan membentuk gelombang. Ya, lintasannya itu akan membentuk gelombang. Dalam hal ini gelombang sinus, ya. Nah, dalam dunia makroskopik, ya, bola yang kita sepak kemudian membentuk lintasan berupa gelombang, ya, itu katakanlah ada seorang pemain bola di sini, ya, dia ingin merebut bola yang kita tendang, ya, boleh jadi dia akan mencoba menyundulnya, tapi sebelum dia sundul bola tersebut, dia pasti mengetahui di mana keberadaan bola tersebut sehingga dapat disundul oleh sang lawan, katakanlah. Nah, ini yang membedakan antara dunia makroskopik dengan dunia mikroskopik. Kalau dunia mikroskopik, posisi partikel itu tidak kita ketahui dengan pasti. Yang bisa kita ketahui hanya peluangnya, ya. Sementara di dunia makroskopik kita bermain bola, ya, bola yang kita lambungkan itu bisa ditahan oleh lawan, ya, dengan terlebih dahulu mengetahui di mana posisi bola tersebut, kan begitu. Jadi ini yang membedakan dunia makroskopik dengan dunia mikroskopik. Jadi ketika bola itu dilambungkan, ya, dan si lawan mengetahui di mana posisi bola tersebut, dia bisa menyundul untuk menahan katakanlah serangan dari pemain bola, ya, atau mematahkan serangan dari pemain bola yang ingin mencoba membangun serangan dengan melambungkan bola, katakanlah seperti tendangan sudut, ya, di mana bola dilambungkan ke kotak penalti, ya. Jika kita ketahui posisi bola, di mana posisi bola akan mendarat, ya, tentu pemain lawan akan berhasil menghalau tendangan sudut yang dilakukan oleh pemain kita, katakanlah seperti itu, kan. Namun, ya, tentu informasi tentang posisi bola itu menjadi penting sekali, ya. Jadi ketika bola dilambungkan, defender atau pemain lawan dapat memprediksi, oh, bola akan jatuh di dekat gawang, katakanlah, dan akan coba dihalau dengan menyundul bola tersebut menjauh dari gawang, kan seperti itu. Jadi dalam dunia makroskopik, ya, posisi bola atau posisi objek itu dapat diprediksi dengan baik, ya. Itulah dengan menggunakan hukum gerak Newton, F sama dengan M kali A, itu cukup untuk menggambarkan kondisi di dunia makroskopik. Namun di dunia mikroskopik itu berbeda sekali, ya. Ketika kita menyebut
kondisi partikel di sebuah posisi, namun belum tentu juga partikel tersebut berada di posisi tersebut, gitu ya. Katakanlah jika ini lintasan parabola membentuk fungsi sinus ya atau gelombang sinus dengan amplitudo puncak berada di tengah ya, dan kita mengatakan oh karena berada di puncak boleh jadi partikel tersebut akan berada di situ ya, di sebuah posisi di sumbu X katakanlah di tengah. Namun di dunia makroskopik kita tidak bisa mengatakan dengan pasti. Yang bisa kita sampaikan adalah peluang untuk partikel berada di amplitudo gelombang yang besar, boleh jadi partikel berada di situ. Sementara untuk amplitudo kecil, boleh jadi partikel tidak berada di situ ya. Nah, ini yang bisa kita katakan. Jadi ini bisa kita sebut fungsi gelombang ya atau sinus ya. Kemudian ini amplitudonya, amplitudo puncak ya. Kemudian ini 0, 0, ini 1 katakanlah nilainya. Apakah partikel tersebut boleh dikatakan berada di amplitudo puncak? Kita hanya bisa mengatakan, oh, peluang untuk berada di situ boleh jadi besar, ya. Namun kita tidak bisa memastikan dengan pasti, ya, tidak bisa mengatakan dengan pasti, ya, bahwa partikel tersebut berada di amplitudo yang besar. Yang kita bisa katakan adalah peluang-peluangnya begitu. Ya. Jadi ini yang membedakan antara dunia makroskopik dengan dunia mikroskopik. Dunia makroskopik ya posisi bola itu dapat kita ketahui dengan pasti dan yang jelas bola itu mengikuti bentuk gelombang. Sementara di dunia makroskopik ya partikel itu tidak mengikuti bentuk gelombang. Yang bisa kita katakan adalah partikel berperilaku seperti gelombang, namun tidak mengikuti bentuk gelombang. Nah ini, ya, ini dalam mekanika gelombang kuantum, ya, ini kita punya gelombang sinus dan kosinus dan partikel berada di antaranya, ya. Kita tidak dapat memastikan di mana posisi partikel ya. Kendati memiliki amplitudo yang besar, yang bisa kita katakan adalah peluang untuk partikel berada di sana boleh jadi juga ikut besar. Ya. Sementara kalau amplitudonya kecil, peluang untuk mendapatkan atau menemukan partikel berada di sana itu juga kecil atau bahkan tidak ada partikel yang berada di sana sama sekali. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini fungsi gelombangnya si X ya atau Y sama dengan akar 2 per L sinus 2 pi per L X ya untuk partikel dalam satu dimensi ya. Jadi yang bisa kita katakan gelombang dalam mekanika kuantum ya itu menggambarkan perilaku partikel kuantum. Jadi gelombang itu adalah perilaku dari partikel ya. Jadi partikel itu berperilaku seperti gelombang, kira-kira seperti itu. Dia tidak mengikuti bentuk gelombang, tapi hanya berperilaku seperti gelombang. Nanti dalam eksperimen double slit dan prinsip ketidakpastian Heisenberg, ketika saya tunjukkan visualisasinya, itu akan terlihat dengan jelas bagaimana partikel itu berperilaku seperti gelombang. Ya, dia tidak mengikuti bentuk gelombang, namun berperilaku seperti gelombang ya. Jika amplitudonya besar, boleh jadi partikel tersebut akan berada di sana ya. Namun ketika amplitudonya kecil ya, boleh jadi kita tidak menemukan partikel di sana seperti itu. Yang jelas ya, partikel itu tidak berada mengikuti bentuk gelombang. Dia tetap berada di sumbu X saja gitu ya. Dan peluang kita untuk menemukan partikel itu tetap ada ya. Tetap ada. Dan boleh jadi kita tidak menemukan partikel di sana. Jadi peluang-peluang itu selalu ada dan selalu tidak ada. Nah, ini yang membedakan apakah kita dapat menemukan partikel dalam sebuah posisi ya. Jawabannya itu adalah tidak pasti. Yang pasti ya, dalam mekanika kuantum ini ya, kita sekarang menikmati kemajuan teknologi ya. Kita bisa mengoperasikan komputer, handphone, dan itu merupakan pengembangan ya, dari mekanika
kuantum ini ya. Jadi dari energi yang terpaket-paket tadi yaitu diciptakan teknologi transistor ya. Jadi transistor itu kemudian berkembang menjadi komputer dan inilah wujud nyata dari mekanika kuantum ini. Jadi ini bukan konsep abstrak, bukan konsep teoritik ya, namun ini adalah wujud teknologi di masa sekarang ini ya. Jadi sekarang semua serba digital, serba Internet of Things, menggunakan komputer dan itu adalah hasil dari pemanfaatan konsep mekanika kuantum ya atau mekanika gelombang kuantum ini. Jadi ini bukan konsep abstrak sama sekali, namun teknologi yang kita nikmati sekarang ini tidak lepas dari konsep fisika kuantum ini ya. Oke, kembali lagi tadi kita sudah mengetahui ya apa itu fungsi ya, jadi fungsi seperti ini dalam matematik. Kemudian apa itu gelombang dan bagaimana mendeskripsikan gelombang dalam dunia mikroskopik. Jadi itu berbeda sekali. Dalam makroskopik ya, objek mengikuti bentuk gelombang, sementara dalam dunia mikroskopik ya partikel itu hanya berperilaku seperti gelombang. Dia tidak mengikuti bentuk gelombang. Dia tetap berada di sumbu X saja. Sumbu X saja dan ketika kita ingin menemukan partikel, kita hanya berbicara terkait peluang-peluang keberadaan partikel di sepanjang sumbu X ya. Itu saja. Kemudian maaf saya cek dulu apakah rekaman video berjalan dengan baik. Oke. Kemudian lanjut nah, ini yang saya sebut tadi ya. Dalam dunia makroskopik ya, objek mengikuti bentuk gelombang ya, mengikuti gelombang. Jadi ketika ada soal nanti saya sampaikan soal di mana posisi partikel dalam konsep mekanika kuantum atau konsep mekanika gelombang dalam dunia mikroskopik. Jika Anda menggambarkan objek atau partikel tersebut ya berada mengikuti bentuk gelombang katakanlah di sini atau di sini ya, itu berarti Anda harus mengulang mata kuliah matematika dasar tahun depan. Karena dalam mekanika kuantum objek tidak mengikuti bentuk gelombang ya. Ini jadi X itu tidak sama dengan berada di sini ya. Jadi partikel atau objek itu tidak berada mengikuti bentuk gelombang. Namun dia tetap berada di sumbu X ya, tetap berada di sumbu X kalau dia fungsi gelombang sinus ya. Demikian juga kalau fungsi gelombang kosinus. Jadi fungsi gelombang itu yang merupakan kombinasi dari sinus dan kosinus ya. Jadi walaupun dia gelombangnya kosinus ya, tetap objek itu tidak atau partikel tidak mengikuti bentuk gelombang. Dia hanya bergerak di sepanjang sumbu X ya, dan peluang kita untuk menemukan ya boleh jadi akan bergantung dengan amplitudo. Kalau amplitudonya besar, ya amplitudonya besar, besar kemungkinan kita akan menemukan partikel berada di sumbu X di mana amplitudonya adalah besar. Demikian juga kalau amplitudonya terus menurun, apakah kita akan menemukan partikel di sana? Ya, ada kemungkinan dan boleh jadi kemungkinan yang juga kecil kita menemukan partikel di amplitudo yang rendah, di amplitudo yang kecil seperti itu ya. Demikian juga seperti ini. Nah, ingat ya perilaku partikel untuk kasus satu dimensi seperti ini ya. Jadi ada eksperimen yang telah dilakukan ya. Jadi ilmuwan-ilmuwan ingin melacak keberadaan partikel dan mereka melakukan eksperimen ya dan menemukan partikel di sebuah posisi di X ya. Nah, ketika eksperimen tersebut diulang lagi, mereka tidak mendapati hasil yang sama ya. Justru mereka mendapati posisi partikel itu atau elektron tersebut bergeser baik itu ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri atau sedikit jauh ya atau berada di dekat dengan eksperimen sebelumnya. Nah, itu yang mereka sebut dengan distribusi ya. Dan ini terkait dengan nanti ketika kita kuadratkan fungsi gelombang untuk mendapatkan densitas probability-nya. Jadi eksperimen itu ya
memiliki korelasi dengan konsep teoretik dari mekanika gelombang kuantum. Jadi ketika eksperimen itu dilakukan 10 kali, mereka tetap saja tidak bisa menemukan posisi pasti dari elektron. Ya. Dan hasil eksperimen dengan eksperimen berikutnya, mereka mendapati bahwa elektron tersebut atau partikel tersebut itu terdistribusi. Jadi tidak menemukan lokasi yang sama persis seperti eksperimen yang mereka lakukan sebelumnya. Nah, seperti itu ya. Jadi konsep teoretik mekanika gelombang itu berkorelasi dengan eksperimen-eksperimen yang telah dilakukan. Dan inilah mengapa mekanika kuantum ini ya terus berkembang dan terlihat wujudnya sekarang ya dalam bentuk komputer, transistor, HP yang kita gunakan ya, dan itu semuanya menggunakan informasi atau konsep dari fisika kuantum ini. Ya, nah ini dia. Jadi fungsi gelombang itu ya hanya deskripsi matematik yang mengambil bentuk gelombang. Jadi dia tidak memiliki makna fisis. Nah, makna fisisnya itu baru diketahui jika fungsi gelombang itu kita kuadratkan. Nah, fungsi gelombangnya kita kuadratkan ya. Fungsi gelombang kita kuadratkan, baru kita mengetahui makna fisis dari fungsi gelombang tersebut. Ya, artinya kita dapat mengetahui di mana posisi partikel. Namun yang bisa kita katakan sekali lagi hanya bersifat peluang. Ya. Nah, kenapa dikuadratkan? Tentu kita tidak ingin peluang itu bernilai negatif dan tidak ada peluang negatif. Itulah kenapa kita kuadratkan fungsi gelombang tersebut ya. Dan jika kita kuadratkan, maka fungsi gelombang tersebut kita namakan amplitudo peluang. Jadi semakin besar amplitudonya, boleh jadi ya peluang untuk menemukan partikel di suhu X tersebut dengan amplitudo yang besar adalah besar. Sementara kalau amplitudonya terus menurun ya, peluang kita untuk menemukan partikel boleh jadi semakin berkurang. Ya jelas tidak ada peluang negatif ya, tidak ada negatif. Peluang itu dari 0 hingga 1 ya. 0 hingga 1. 0 sampai 100% ya. Jadi peluang untuk menemukan partikel tetap ada. Nilainya itu dari 0 sampai 1. Semakin besar amplitudo, boleh jadi besar kemungkinan kita akan menemukan partikel di sana. Sementara ya, kalau amplitudonya berkurang, ya boleh jadi kita tidak menemukan partikel di sana. Ya, seperti itu. Dan eksperimen membuktikan bahwa ya tidak ada eksperimen satu dengan yang berikutnya menemukan elektron itu berada di posisi yang sama persis. Jadi posisinya itu terdistribusi, ya, tidak sama persis begitu ya. Saya bisa analogikan ya seperti ini. Katakanlah seorang maling ya, dan ada sebuah wilayah yang di wilayah tersebut ada perumahan elit, ada perumahan orang kaya ya. Kemudian dikelilingi dengan perumahan orang biasa dan perumahan orang miskin katakanlah. Dan kita pasti ya intuitif kita pasti mengatakan bahwa maling akan masuk ke komplek perumahan elit ya. Namun rumah yang mana kita juga masih belum tahu pasti kan. Yang jelas kalau ada komplek perumahan elit ada beberapa rumah boleh jadi dia akan berada di sebuah rumah ya, rumah ini apakah rumah yang tetangganya atau rumah tetangga di sebelah kanannya atau rumah tetangga di sebelah kiri ya kita juga masih belum tahu pasti kemana maling akan masuk. Yang jelas peluang maling untuk masuk ke perumahan elit adalah besar ya. Tapi kita tidak tahu pasti rumah yang mana gitu kan. Nah, ketika rumahnya kita ketahui, kita juga tidak tahu pasti ya di bahagian mana maling tersebut akan masuk ke rumah tersebut. Apakah dari pintu depan, apakah dari pintu samping, pintu belakang ya. Bahkan ketika sudah masuk ke rumah tersebut pun katakanlah lewat pintu belakang dan ketika itu penghuni rumah menjaga pintu belakang. Boleh jadi dia akan masuk dari samping, boleh jadi dia akan masuk dari depan. Jadi kira-kira demikian saya buat analogi untuk memahami bagaimana ya peluang-peluang menemukan elektron ya. Jadi kalau komplek perumahan elit ya orang kaya ya boleh jadi ya maling akan masuk ke situ. Demikian juga kalau amplitudonya besar ya amplitudonya besar, boleh jadi kita akan menemukan banyak menemukan elektron di sana ya. Boleh jadi peluang kita menemukan elektron secara besar. Namun kalau perumahan orang biasa, apakah akan dimasuki maling? Boleh jadi ya peluang itu tetap ada, peluang untuk didatangi maling tetap ada ya. Oleh karenanya jika amplitudonya kecil ya, boleh jadi peluang kita menemukan elektron itu tetap ada ya, walaupun tidak sebanyak kita menemukan elektron ya
di amplitudo yang besar, di rumah orang kaya seperti itu. Kira-kira saya buat analogi ya. Jadi rumah orang kaya itu peluang untuk dimasuki maling besar, sementara rumah orang biasa peluang untuk dimasuki maling tetap ada. Sementara apakah rumah orang miskin berpeluang untuk dimasuki maling? Boleh jadi, karena boleh jadi rumahnya kecil, namun menyimpan emas yang banyak. Jadi peluang itu tetap ada. Sama halnya seperti peluang kita menemukan elektron di sepanjang sumbu X untuk setiap amplitudo gelombang yang terbentuk ya. Apakah amplitudonya kecil, apakah amplitudonya besar, peluang itu tetap ada ya. Demikian juga kalau nilainya 0, apakah elektron itu ada di sana? Boleh jadi kita tidak menemukan elektron di sana. Boleh jadi kita menemukan elektron di sana. Jadi sifatnya itu masih berupa peluang. Dan peluang itu kita peroleh ya jika fungsi gelombang itu kita kuadratkan. Dan disitulah fungsi gelombang tersebut memiliki makna fisis ya. Ini yang membedakan antara jika hanya satu fungsi gelombang ya, jika hanya fungsi gelombang ya, itu tidak memiliki makna fisis. Namun jika kita kuadratkan, kita kalikan ya, fungsi gelombang dikali dengan fungsi gelombang ya, fungsi gelombang kuadrat, di situ baru kita memiliki interpretasi fisis terkait posisi, gerak ya, momentum dari partikel tersebut ya. Ini yang membedakan antara fungsi gelombang saja dengan fungsi gelombang kuadrat. Begitu. Jadi kembali lagi kita ke kuliah matematik ya. Nah, ini yang saya sebut tadi, jika kita kuadratkan maka fungsi gelombang tersebut memiliki makna fisis, yaitu terkait dengan peluang kerapatan atau density probability. Jadi kalau fungsi gelombang saja tadi dia memiliki fungsi kompleks ya, ada bahagian real, ada bahagian imajiner. Kalau dikalikan dengan fungsi gelombang juga ya, jadi fungsi gelombang kuadrat ya, jadi A dikurang IB ya, bahagian imajiner dikali dengan A plus IB ya, itu akan menghasilkan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, begitu ya. Jadi ini bisa jadi latihan di rumah, bagaimana pembuktian dari C kuadrat sehingga bisa menghasilkan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi ini hanya manipulasi matematis. Ingat, manipulasi bukan berarti menipu, tapi ini adalah trik matematik ya. Oke. Ini fungsi gelombang kuadrat untuk mengetahui di mana posisi gerak dan momentum dari partikel ya. Dengan fungsi kuadrat ini kita dapat mengetahui gerak partikel walaupun hanya bersifat peluang ya. Nah, bagaimana fungsi gelombang bergantung posisi untuk satu dimensi ya. Jadi posisinya itu adalah X ya. Jadi fungsi gelombangnya memiliki bentuk seperti ini, C sama dengan A eksponensial IKX ya. Dengan I adalah imajiner ya, K adalah bilangan gelombang yang dinotasikan dengan 2pi dibagi lambda. Nah, lambda ini sendiri ya adalah representasi dari momentum partikel ya. Lambda sama dengan konstanta Planck dibagi momentum P ya. Jadi lambda sekaligus menggambarkan momentum dari partikel ya. Dan jika kita ekspansi, ya kita peroleh C sama dengan A cos kx plus I sin kx. Dan ini menjadi tugas Anda untuk membuktikan C sama dengan A cos kx plus I sin kx yang diperoleh dari fungsi gelombang bergantung posisi X untuk satu dimensi. Ya. Jadi ini sederhana saja ya. Dan ini merupakan konsep mekanika klasik. Ya, jadi kalau kita berbicara gelombang laut, kita juga menggunakan rumusan yang sama. Hanya saja nanti interpretasinya berbeda. Ingat, dalam mekanika kuantum atau mekanika gelombang dalam dunia mikroskopik, ya, itu fungsi gelombang tidak memiliki makna fisis. Ya. Berbeda dengan fungsi gelombang di dunia nyata, di laut katakanlah, ya, di mana objek mengikuti bentuk gelombang. Jadi ini manipulasi matematis sehingga kita bisa peroleh ya bentuk ekspansi dari
psi sama dengan A eksponensial IKX menjadi psi sama dengan A cos KX plus I sin KX. Jadi ini sederhana saja, tidak rumit ya. Dan ini juga menggunakan rumusan matematis yang sama untuk kondisi makroskopik. Contohnya gelombang di laut juga menggunakan rumusan berikut ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana fungsi gelombang, maaf, salah. Kita lihat bagaimana fungsi gelombang bergantung waktu untuk kasus satu dimensi ya. Jadi karena dia bergantung waktu ya, kita sertakan frekuensi di sini ya, periode ya, waktu yang dibutuhkan untuk terbentuknya gelombang ya, seperti itu. Atau waktu yang dibutuhkan untuk gelombang menjalar dari satu puncak menuju puncak berikutnya kan, seperti itu dalam mekanika klasik atau dalam fisika untuk konsep gelombang. Jadi karena bergantung waktu ya, tadi kalau bergantung posisi X, sementara ini bergantung waktu, kita sertakan frekuensi dikali dengan T waktu ya. Jadi ini manipulasi matematis juga ya, di mana tanda minusnya kita keluarkan ya, sehingga kita bisa memperoleh bentuk yang sama seperti rumusan yang pertama ya. Dan ketika kita ekspansi ya, sama halnya ketika kita ekspansi untuk fungsi gelombang bergantung posisi X ya, untuk bergantung waktu juga kita peroleh psi sama dengan A. A ini adalah amplitudo. Nah, amplitudo inilah yang digunakan untuk melacak ya, untuk menggambarkan posisi dari partikel. Jika amplitudonya bernilai besar, besar kemungkinan partikel tersebut berada di sana. Kalau amplitudonya kecil, besar kemungkinan kita tidak menemukan partikel di sana. Kira-kira seperti itu makna fisis ya dari A. Tapi ingat ya, jika hanya berupa fungsi gelombang, dia tidak memiliki makna fisis ya. Tapi ketika kita kuadratkan ya, kita akan mendapatkan density probability, dan disitulah baru kita mengetahui makna fisis dari fungsi gelombang ini ketika kita kuadratkan ya. Jadi kita peroleh nih cos kx kurang omega t plus I sin kx kurang omega t. Jadi ingat ya, fungsi gelombang ini memiliki dua bahagian ya, yang disebut dengan fungsi kompleks ya, bahagian real ya, dan juga bahagian imajiner, ada I di sini ya. Jadi demikian, dan ini manipulasi matematis ya, trik matematik ya. Dan ini menjadi tugas Anda di rumah untuk membuktikan ekspansi ini ya, dari fungsi gelombang bergantung waktu. Yang tadi fungsi gelombang terhadap posisi ya. Jadi Anda buktikan, dan demikian juga pembuktian terhadap fungsi gelombang kuadrat yang menghasilkan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi ada 3 tugas ya, ingat. Ada 3 tugas. Dan ingat sekali lagi bahwa fungsi gelombang ini dalam dunia mikroskopik tidak memiliki makna fisis ya. Tidak memiliki makna fisis sebagaimana halnya di dunia makroskopik ya, ketika A atau amplitudo itu memiliki nilai tertentu dan kita bisa menggambarkan bahwa objek akan berada pada amplitudo terbesar ya. Namun di dunia mikroskopik ya, nilai A yang besar itu tidak memiliki makna fisik. Kita hanya bisa mengatakan bahwa peluang untuk menemukan partikel berada di amplitudo yang besar boleh jadi kemungkinan juga ikut besar ya, ketika fungsi gelombang tersebut kita kuadratkan sehingga kita dapatkan density probability ya. Dan ini sesuai juga ya, berkorelasi dengan eksperimen yang dilakukan ketika mereka mengulang-ulang eksperimen dan tidak menemukan partikel di posisi yang sama kendati memiliki amplitudo yang besar. Demikian ya. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Jadi ingat ya, ada 3 tugas yang saya sampaikan. Jadi pembuktian psi kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, kemudian pembuktian psi ya bergantung waktu ya, sehingga menghasilkan rumusan berikut, psi sama dengan A cos kx kurang omega t plus I sin kx kurang omega t, dan kemudian fungsi gelombang terhadap waktu. Yang tadi yang waktu
dan fungsi gelombang terhadap posisi ya. Nah, ini bergantung posisi ya. Psi sama dengan A cos Kx plus I sin Kx ya. Jadi ingat ini masih menggunakan konsep mekanika klasik, mekanika Newton, dan kita secara perlahan-lahan ya dengan menggunakan rumusan gelombang ini akan menuju ke pembuktian persamaan Schrödinger ya. Jadi persamaan Schrödinger itu pada saat ditemukan oleh Erwin Schrödinger ya sudah berupa persamaan jadi begitu ya. Namun persamaan Schrödinger tersebut ya bisa ya didekati atau diturunkan dari persamaan gelombang ya. Dan persamaan gelombang yang umum digunakan di dunia makroskopik ya, di mekanika klasik begitu. Ingat, fungsi gelombang di sini memiliki dua bahagian, ya ada bahagian real dan bahagian imajiner. Ya, oleh karenanya, ya fungsi gelombang yang kita gunakan di sini adalah fungsi kompleks, ya fungsi kompleks karena memiliki bahagian real dan bahagian imajiner. Jadi demikian ya yang bisa saya sampaikan dalam kuliah kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan di kolom komentar. Ya, dan ingat kita memiliki 3 tugas di sini, pembuktian psi kuadrat sama dengan a kuadrat plus b kuadrat, kemudian pembuktian fungsi gelombang bergantung posisi psi sama dengan a cos kx plus i sin kx ya, dan yang satu lagi fungsi gelombang yang bergantung waktu, itu kasus satu dimensi ya. Boleh jadi untuk kuliah selanjutnya saya coba visualisasi ya. Fungsi gelombang ini ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana gelombang yang terbentuk, dan jika fungsi gelombang ini kita kuadratkan, kita akan mendapatkan yang namanya densitas probability, dan kita dapat mengetahui atau melacak ya di mana posisi partikel, apakah benar-benar berada di amplitudo yang terbesar ya atau boleh jadi di amplitudo yang kecil atau menengah begitu. Yang jelas bisa saya katakan kepada saudara, pada Anda adalah bahwa ya dalam dunia mikroskopik partikel tersebut tidak mengikuti bentuk gelombang. Dia hanya berperilaku seperti gelombang. Jadi ketika kita lihat gelombang dalam dunia mikroskopik, ya itu adalah perilaku partikel. Dia tidak menunjukkan bahwa partikel tersebut akan mengikuti bentuk gelombang. Ya, bisa kita katakan adalah peluang untuk menemukan partikel pada amplitudo bernilai besar kemungkinan kita akan menemukan partikel tersebut di sumbu X. Demikian yang bisa kita katakan. Ingat, ketika saya berikan tugas atau berikan soal kepada Anda, ya coba gambarkan posisi partikel di sebuah fungsi gelombang. Ya. Jika Anda gambarkan partikel atau objek ya, ini dunia mikroskopik ya, bukan dunia makroskopik. Kalau dunia makroskopik ketika Anda gambarkan objek ya berada di lintasan partikel, oke, itu benar. Oh, di lintasan gelombang, oke, itu benar. Namun di dunia mikroskopik ketika Anda gambarkan objek atau partikel mengikuti bentuk gelombang, itu sama sekali salah, dan Anda harus mengulang mata kuliah ini semester depan. Oke. Apalagi yang ingin saya katakan? Saya pikir demikian saja kuliah kita ya. Ingat, kita mendeskripsikan objek di dunia mikroskopik, bukan objek di dunia makroskopik. Oke, saya membawa Anda untuk memahami kondisi mikroskopik agar Anda dapat berpikir ya, agar logika Anda terbangun ya, logika Anda terangsang ya untuk berpikir lebih jauh terkait bagaimana kita mendeskripsikan gerak partikel di alam yang tidak terlihat, di alam kasat mata ya, di alam kasat mata. Demikian.
saya ingin agar Anda itu memiliki intuisi, ya, memiliki analogi, memiliki asumsi terhadap keberadaan partikel yang tidak terlihat, ya, sehingga dengan demikian logika Anda juga ikut terbangun. Kira-kira demikian yang ingin saya sampaikan. Kenapa saya membawa kuliah matematika dasar ini dengan mendeskripsikan bagaimana partikel itu bergerak di dunia mikroskopik. Dan ini konsep yang berbeda jika Anda bandingkan dengan gerak objek, ya, di dunia makroskopik yang berlaku hukum Newton. Di dunia mikroskopik hukum Newton itu tidak berlaku. Oke? Dan kita akan menggunakan persamaan Schrödinger nantinya, ya, untuk menggambarkan gaya atau gerak partikel, ya, baik dalam sumber potensial dan jika ada penghalang. Demikian saja kuliah kita kali ini. Ingat, kita punya 3 tugas, ya, dan ini adalah kuliah terkait kondisi mikroskopik, ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.